Oke, coba jujur aja. Siapa yang awalnya udah niat nih mau ngerjain tugas atau sesuatu, sampai bikin to-do list di handphone maupun notes di kamar? Taunya malah berhenti tengah jalan. Dan malah berujung dikejar dengan deadline yang udah mepet. Tenang aja, lo gak sendiri, gue juga sering kayak gitu. Nah, di episode kali ini, gue akan ngajak kalian untuk mengenal faktor dari rasa menunda. Serta gue akan kasih beberapa tips untuk melawan rasa menunda dan biar tugas lo berjalan lancar. Penasaran? Makanya stay terus di Zona Tumbuh. Jadi, kenapa sih kita suka banget nunda-nunda? Nah, ternyata ini bukan cuma soal males, tapi ada hubungannya sama kerja otak kita, terutama si zat kimia yang namanya dopamin. Dopamin itu salah satu zat kimia penting di otak yang bantu sel-sel saraf saling mengirim pesan. Makanya, dopamin sering disebut sebagai pembawa pesan kimia. Cara tubuh bikin dopamin juga seru. Mulai dari asam amino bernama tirosin yang kemudian diubah jadi zat yang namanya dopa. Lalu, dopa ini diproses lagi jadi dopamin. Dopamin punya peran penting buat ngatur suasana hati. Zat ini naik ketika kita lagi ngelakuin hal yang bikin seneng. Kayak belanja, makan enak, atau melakukan berbagai hobi. Pokoknya dopamin bisa bikin kita ngerasa happy dan puas terhadap suatu hal. Terlihat kan kalau dopamin itu powerful banget. Dia bikin kita kejar rasa seneng dan sering banget milih hal yang instan. Kayak scroll TikTok, buka YouTube, atau ngemil. Nah, ini juga yang bikin kita suka nunda-nunda. Karena pas otak ngelihat tugas atau to-do list yang panjang dan ribet, kayak ngerjain makalah 10 halaman atau nyusun proposal skripsi, dia langsung mikir, aduh berat banget. Dan akhirnya milih kabur buat cari hiburan yang lebih gampang kasih reward dopamin untuk otak kita. Nah, kondisi ini disebut dengan overwhelm. Bukan karena kita males, tapi karena otak kita merasa tugas itu terlalu besar buat dimulai. Jadi, saat kita mau mulai ngerjain sesuatu, kita malah bengong, panik, atau kabur ke hal yang lebih gampang. Overwhelm itu kayak gampangnya ya perasaan kewalahan atau capek banget. Kayak semua hal datang bareng-bareng dan otak kita nggak tahu harus mulai dari mana. Dalam dunia psikologi, overwhelm digambarkan sebagai kondisi saat seseorang merasa beban atau tekanan yang dia hadapi terlalu berat, sampai nggak sanggup ngatur atau ngadepinnya. Ini bukan cuma soal sibuk, tapi lebih kerasa penuh di kepala. Kayak tab browser yang kebuka terlalu banyak dan semuanya muter terus. Biasanya, rasa overwhelm ini bisa muncul karena berbagai hal. Tugas kampus yang numpuk, ekspektasi dari orang lain, tekanan sosial, atau masalah pribadi yang gak kelar-kelar. Dan pas udah di titik ini, kita sering ngerasa stuck. Jadi pengen ngilang atau malah jadi makin suka menunda. Padahal makin ditunda, makin numpuk. Jadi, penting banget buat ngerti apa yang bikin kita overwhelmed, biar bisa pelan-pelan cari cara buat ngurangin bebannya. Nah, salah satu cara paling simple buat mulai keluar dari rasa stuck ini adalah kerjain dikit dulu aja. Serius nih, bukan nunggu motivasi datang, tapi langsung bisa nyicil pelan-pelan. Disinilah teknik Pomodoro bisa jadi penyelamat. Karena dia bantu kita mulai tanpa merasa harus nyelesain semuanya. Teknik Pomodoro itu sebenarnya simple banget. Intinya kita kerja fokus dalam waktu tertentu, lalu istirahat sebentar. Jadi daripada ngerjain tugas yang non-stop sampai burn out, kita bagi waktu jadi sesi kerja yang pendek-pendek. Misalnya 25 menit fokus, terus istirahat 5 menit. Habis itu lanjut lagi deh ke sesi berikutnya. Cara ini bantu otak kita tetap seger dan gak gampang terdistraksi. Fun fact-nya, teknik ini pertama kali dikenalkan sama Francesco Cirillo di akhir tahun 80-an dengan namanya Pomodoro. Pada saat itu, dia pakai timer dapur berbentuk tomat buat ngatur waktunya. Pomodoro itu artinya tomat dalam bahasa Italia.
Dengan ngebagi tugas jadi potongan waktu kecil gitu, dia ngerasa jadi lebih produktif dan gak gampang keteteran. Gaya belajar yang awalnya iseng, malah jadi strategi manajemen waktu yang terkenal sampai sekarang. Selain itu, ada penelitian dari Jonathan Schuller yang bilang rata-rata orang itu ngabisin 15-20% waktunya buat mikirin hal lain di luar kerjaan. Lagi ngerjain tugas tapi tiba-tiba kepikiran drama semalam, scroll medsos, atau mikirin snack apa nanti sore. Akhirnya fokus buyar, kerjaan jadi ketunda. Nah, si Pomodoro ini bisa bantu kita stay on track. Karena selama 20 menit itu kita kasih sinyal ke otak, ayo fokus dulu bentar, abis itu boleh santai. Dan angka 25 menit itu bukan asal pilih juga. Itu kisaran waktu maksimal otak manusia bisa konsentrasi sebelum energinya mulai turun. Makanya Pomodoro dirancang dengan ritme kerja istirahat yang sesuai sama kerja otak kita. Kita kerja dalam porsi kecil, tapi berkali-kali. Sampai akhirnya tugas yang tadinya terasa berat banget bisa diselesaikan tanpa drama. Teknik ini tuh kayak ngajarin kita bahwa ngerjain sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Itu jauh lebih ampuh daripada nunggu mood bagus yang gak datang-datang. Tapi tenang, lo gak harus ngikutin versi Pomodoro yang super disiplin kayak di buku produktivitas. Di zona tumbuh kali ini, gua dapet versi Pomodoro yang asik. Gak kaku, tapi tetap ngebantu otak buat fokus. Gak perlu timer mahal atau aplikasi canggih. Timer HP atau video YouTube 25 menit estetik aja udah cukup kok. Intinya, bukan di alatnya, tapi di niat kecil untuk mulai. Ayo, langsung kepoin aja teknik Pomodoro yang asik dan praktis ini. Pertama, lo pilih aja satu tugas yang pengen lo kerjain. Nggak usah mikirin semua to-do list hari ini. Cukup satu. Terus, set timer selama 25 menit. Selama waktu itu, coba lo fokus ke tugas itu aja. Nggak buka chat, nggak scroll TikTok, dan sebisa mungkin jangan pindah-pindah tugas. Anggap aja 25 menit ini kayak janji setia lo sama otak lo buat kerja bareng dulu sebentar. Begitu timer bunyi, berhenti. Beneran berhenti. Ambil jeda 5 menit buat istirahat. Boleh stretching, ngopi, ngelurusin punggung, atau buka media sosial sebentar. Pokoknya kasih otak lo ruang buat bernapas. Abis itu, ya tinggal ulang lagi aja. 1 Pomodoro, 1 jeda. Kalau udah ngelakuin 3 atau 4 kali, kasih diri lo istirahat yang agak lebih panjang. Sekitar 15-30 menit. Ini penting biar stamina mental lo tetap kejaga. Yang paling penting, inget, teknik ini bukan lomba. Nggak harus langsung 5 sesi sehari. Bahkan 1 Pomodoro pun sudah langkah awal yang bagus. Ini bukan membangun ritme, bukan ngejar kecepatan. Teknik Pomodoro ngajarin kita buat mencicil dengan konsisten. Bukan nungguin mood yang bagus yang seringnya ya nggak datang-datang. Mulai pelan-pelan dan lama-lama kamu bakal ngerasa tugas yang dulu berat banget sekarang bisa dilibas dengan cara yang jauh lebih ringan. Wah, keren banget kan teknik Pomodoro ini? Kerja 25 menit, terus istirahat 5 menit. Otak dikasih ritme, bukan dipaksa maraton. Tapi biasanya nih ya, begitu masuk 5 menit istirahat, yang terjadi malah kayak gini. Baru selesai kerja, langsung buka TikTok, scroll 2 video, tiba-tiba 5 menit hilang gitu aja. Itu tuh kayak minum kopi tapi nggak ditelan. Niatnya ngecas energi, malah tambah ngantuk. Makanya di bagian ini gue bakal kasih tips istirahat yang efektif dan tetap semangat buat lanjut kerja. Dengan twist 5 menit yang efektif. 1. Twist pertama, active rest. Gerakin badan lo selama 5 menit. Bisa stretching, jumping jack, jalan muter kamar, atau sekedar berdiri dan lompat kecil. Tujuannya bukan olahraga berat, tapi kasih sinyal ke otak, kita belum selesai tapi kita cuma recharge dulu. Twist kedua, micro joy. Ciptakan momen kecil yang bikin lo seneng. Putar satu lagu favorit, ambil cemilan enak, atau duduk sambil nikmatin cahaya matahari.
Tujuannya reset emosi, naikin dopamin, dan bikin lo semangat balik kerja. Twist terakhir, creative reset. Gunakan waktu jeda untuk kegiatan ringan yang kreatif. Tulis satu kalimat jurnal, coret-coret, atau main mini puzzle. Ini bantu otak lo pindah jalur sebentar, dari logika ke imajinasi. Nah, hal-hal itu bikin otak dan badan lo kembali segar untuk melanjutkan to-do list selanjutnya. Nah, 5 menit ini bisa lo isi dengan pilihan yang paling cocok buat lo. Mau yang aktif, yang bikin seneng, yang kreatif, boleh. Sesuaiin dengan kebutuhan lo. Tapi intinya, jangan biarin 5 menit itu lewat gitu aja. Karena kadang kita cuma butuh jeda kecil buat bisa lanjutin bikin hal yang besar. Kalau lo merasa video ini ngebantu lo, ayo bantu Zona Tumbuh buat terus tumbuh bareng lo semua. Jangan lupa like, comment, subscribe biar gak ketinggalan episode terbaru dari Zona Tumbuh. Gue Kevin pamit undur diri. Ingat, berkembang itu bukan soal lari paling cepet, tapi soal terus jalan walaupun pelan. Sampai ketemu di Zona Tumbuh berikutnya. Stay mindful and stay growing.